Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Hendra di channel Hendra Shah Official. Dan kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk ngobrolin sebuah buku atau novel yang baru saja selesai saya baca 3 kali. Kenapa 3 kali? Saya pernah membacanya di tahun 2017 ketika pertama kali novel ini dicetak. Kemudian tahun 2019 saya membaca kembali ketika bulan Mei novel ini dicetak dalam cover yang baru seperti ini. Dan pada tahun 2019 juga di bulan September novel ini juga dicetak untuk kali yang kedua. Bagi saya novel ini sangat inspiratif sekali. Kenapa? Novel ini tidak saja menceritakan tentang kisah hidup Happy, tokoh utamanya, tapi juga menceritakan bagaimana kekuatan persahabatan, relasi keluarga, ayah, anak, saudara, kakak, dan juga persahabatan. Dan satu yang paling menarik, novel ini mengajarkan kita cara memaafkan dan melupakan. Sebenarnya ada relasi kedekatan saya dengan novel ini. Bagaimana ceritanya? Tahun 2017 saya pernah diminta oleh penulisnya untuk memberikan testimoni. Kemudian testimoni itu dibuatkan dalam video singkat oleh Falcon sebagai penerbitnya. Dan mau tahu bagaimana testimoni itu? Ini cuplikannya. Selamat untuk peluncuran buku Anak Rantau karya Uda Ahmad Puadi. Menurut saya buku ini sangat luar biasa. Cerita-cerita yang ada dalam kisah-kisah dalam buku ini berkembang biak tidak hanya sekedar hubungan rantau dan kampung, tapi tentang luka, obat, dendam, rindu, dan kekuatan memaafkan dan juga melupakan. Sahabat semua, itulah cuplikan dari testimoni saya pada saat diterbitkan pertama sekali novel Anak Rantau di tahun 2017. Dan sekarang tahun 2020 saya mereview kembali apa yang saya baca dari novel Anak Rantau yang diterbitkan kembali tahun 2019 edisi bulan September. Bagi Anda yang senang dengan kisah-kisah inspiratif yang ditulis oleh Ahmad Puadi, berikut ini adalah review yang saya buat. Sahabat semua, Anak Rantau ini berkisah tentang pengalaman seorang anak yang bernama Happy. Lucunya nama lengkapnya adalah Don't Worry Be Happy. Ini adalah sebuah nama yang cukup menarik dalam kisah novel ini. Dan Happy adalah tokoh utama di dalam novel Anak Rantau. Sebelum Happy dan ayahnya pindah ke Minang, Happy beserta kakaknya sebelumnya tinggal di Jakarta. Selama ditinggal oleh ibunya, Happy tinggal bersama ayahnya Martias dan kakaknya Dora. Dan pada saat itu tentu saja sebagai seorang ayah tunggal, orang tua tunggal, ayah Happy tidak bisa memberikan kasih sayang penuh, bahkan kadang-kadang kurang memberikan perhatian. Tapi dampaknya adalah ketika Happy sekolahnya kucar-kacir. Ayahnya Martias merasa kecewa melihat tidak ada satupun nilai di rapot Happy itu yang sangat membahagiakan ayahnya. Dan sebagai hukuman, ayahnya mengajak mereka pindah ke kampungnya di kota Minang. Ayahnya mengajak Happy dan kakaknya Dora pulang ke kampungnya. Dan di sana, Happy merasa tidak terima. Dia merasa kecewa, dia merasa dendam dengan ayahnya, dan dia merasa marah dengan dirinya sendiri. Dia pun marah dengan lingkungannya. Apa saja membuatnya emosi karena dia merasa tidak ikhlas diajak pindah ke kampung halaman ayahnya. Sebenarnya Happy anaknya pintar dan cerdas. Hanya saja dia sedikit jenaka dan agak nakal, kata ayahnya. Sehingga dia tidak terlalu serius memperhatikan sekolahnya. Yang dia lakukan adalah bermain dan terus melakukan eksplorasi apa yang dia mau bersama sahabat-sahabatnya, sehingga nilai sekolahnya anjlok dan terbengkalai. Namun di satu sisi dia punya sifat yang berani dan mau meraih apapun yang dia cita-citakan. Meski sikap bandelnya itu kadang-kadang tidak menguntungkan, terutama bagi ayahnya dan juga prestasi di sekolahnya. Awalnya Happy merasa bahagia sekali pulang kampung, tapi ketika dia tahu niat ayahnya membawanya pulang kampung sebagai hukuman dari apa yang dia raih, Happy pun marah. Dia dendam, dia sebal, dia tidak menerima apa tindakan dan keputusan yang diambil ayahnya. Dan dia pun akhirnya berontak. Dia tidak terima dengan keputusan itu, mulai melakukan apapun yang ia inginkan. Ketika sampai di kampung, Happy ditinggalkan ayahnya untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Happy tidak terima, dia marah,
dia sebal, dia benci kepada orang tuanya. Namun pada saat itu yang muncul di benaknya adalah dia ingin membalas dendam, mencari uang sebanyak-banyaknya, bekerja agar bisa kembali ke Jakarta dengan tiket yang dia peroleh dari uangnya sendiri. Perjuangannya mencari tiket untuk kembali ke Jakarta tidak mudah. Ternyata dia membantu keluarganya, mencuci piring, membantu membersihkan rumah, membantu sanak famili yang bisa diberikan uang sebagai upahnya, namun ternyata tidaklah cukup. Itu membuatnya tambah merasa marah karena dia merasa seperti dibuang, ditinggalkan, dan tidak dianggap oleh ayahnya. Suatu saat ketika dia sudah jenuh dan Happy pun bertemu dengan Pandeka Luko. Nah, kepada Pandeka itu, Happy bercerita tentang kisah-kisah sedih dan berharap Pandeka Luko mencetakkan uang untuknya sebanyak-banyaknya agar bisa kembali ke Jakarta. Tapi di luar dugaan itu, Pandeka Luko ternyata tidak memberikan uang seperti maunya Happy. Dia malah memberikan nasihat-nasihat. Apa nasihat Pandeka Luko kepada Happy? Dia mengatakan, kita boleh dibuang, tapi jangan merasa dibuang. Kita boleh ditinggalkan, tapi jangan pernah merasa ditinggalkan. Dan Pandeka Luko mengatakan kepada Happy, jalan yang paling manjur untuk melepaskan dendam dan membalaskan dendam itu agar bisa berhenti adalah memaafkan, dan lupakan. Saya merasa penulis novel ini, Ahmad Puadi, mendedikasikan seluruh isi novel dan kisah-kisah yang inspiratif ini adalah kepada orang yang pernah merasa dibuang, kepada orang yang pernah merasa ditinggalkan, kepada orang pernah membumbung dendamnya setinggi langit, tetapi kemudian melupakan dan memaafkan. Karena dari kisah ini, hikmahnya adalah hanya ada satu cara untuk membuat kita merasa reda dan bisa berekspresi dan bisa berkarya di masa depan. Cara itu adalah melupakan dan memaafkan. Novel Anak Rantau yang ditulis Ahmad Puadi ini dicetak dalam 3 kali cetakan, pertama tahun 2017 dan kemudian 2 kali dicetak pada tahun 2019. Kenapa saya memilih mereview novel Anak Rantau? Karena saya juga merasa bagian dari anak rantau, di mana banyak kisah-kisah yang kita tinggalkan, ada kisah-kisah luka, ada kisah-kisah duka. Salah satunya adalah ketika kita dicampakkan, salah satunya adalah ketika kita tidak dianggap, salah satunya adalah ketika kita dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu dan akhirnya menjadi sumber dendam. Tetapi sebenarnya apa yang dikatakan Ahmad Puadi dalam novelnya, dendam tidaklah selesai apabila dibalas dengan dendam. Salah satu hikmah dari novel ini adalah sesegeralah mungkin untuk segera merelakan semua dendam di masa lalu menjadi sumber yang bisa dimaafkan, dan dilupakan. Kisah lain dalam novel ini, kita diajak berpetualang kepada pengalaman hidup Happy untuk bisa membalaskan luka-lukanya, kemudian bagaimana dia berproses dengan dendamnya, bagaimana dia tidak bisa menerima kenyataan, bahkan dari orang yang paling dekat dalam hidupnya, ayahnya. Tapi semua itu ternyata tidak membawa kebahagiaan bagi Happy yang benar-benar berarti bahagia itu. Ada satu hal, kenapa merasa terus dendam tidak akan bisa mengakibatkan produktivitas yang meningkat di dalam diri Happy. Ia pun akhirnya berpetualang ke sana kemari, mencari uang, membalaskan semua marahnya dengan bekerja agar niatnya mendapatkan uang dan bisa kembali menuntaskan amarahnya kepada ayahnya di Jakarta. Tapi dalam perjalanan itu, Happy bertemu dengan tokoh-tokoh yang hebat. Happy bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang secara tidak langsung menjadi obat penawar luka bagi Happy. Sahabat semua, novel Anak Rantau ini saya rekomendasikan untuk Anda baca. Misalkan Anda orang tua, Anda bisa menceritakan kembali isi novel ini kepada anak Anda, kepada siapapun yang Anda temui, kepada semua anak rantau yang sedang berjuang menemukan diri mereka sendiri. Tentang persahabatan, tentang memaafkan, tentang kasih sayang, dan tentang bagaimana membangun relasi antara manusia sangat kental diceritakan dalam novel ini. Saya sendiri merasa banyak sekali hikmah yang didapatkan dari membaca novel ini. Kisah-kisah inspiratif yang dihadirkan oleh Ahmad Puadi tentu saja bukan sekali dua kali. Kemampuannya memberikan sentuhan-sentuhan humanis tanpa meninggalkan akar masalah dan juga kisah-kisah inspiratif di daerah di mana dikunjungi oleh tokoh-tokohnya membuat kita berpetualang ke semua tempat yang indah di daerah Minang, bahkan di luar negeri, kota-kota yang pernah disinggahi oleh tokoh utama dalam novel-novel Ahmad Puadi. Bagi saya novel ini tidak saja mencerahkan,
Tapi Nobel ini memberikan sumbangsih cara memaafkan yang luar biasa. Hanya ada satu kata, bagaimana cara melepaskan jeratan masa lalu, bagaimana cara melepaskan jeratan dendam kepada apapun yang ada di sekitar Anda. Orangkah yang menyakiti hati Anda? Masa depankah yang kadang-kadang belum tergapai? Atau apapun yang serasa tidak mendukung? Satu kata itu adalah memaafkan. Memaafkan adalah sebuah kata yang paling mewah yang bisa kita berikan kepada siapapun. Karena dengan racikan itu, kita bisa segera melupakan dendam masa lalu ataupun kisah-kisah yang menyakitkan dalam perjalanan hidup kita. Sahabat semua, semoga novel Anak Rantau ini bisa memberi inspirasi buat Anda semua. Minimal Anda mengetahui bagaimana caranya melupakan dendam pada masa lalu dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda. Satu kata, maafkan. Demikian review dalam novel kali ini. Sampai ketemu lagi dalam review berikutnya. Saya Hendra, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.